Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas S1 TT09A Manajemen Proyek Telematika. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada yang pertama, Perkenalkan, nama saya Anas Adiata Mahalim, NIM 211010101. selanjutnya, Saya Rina Amelia dengan NIM 211011002. kemudian saya sendiri, Oki Robi Pratama dengan NIM 211011003, yang terakhir. Saya Hilda Nurwijayanti dengan NIM 2110104. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang work breakdown structure tentang proyek website rental mobil Purwokerto. Next. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada presentasi kali ini? Yang akan dibahas adalah pertama definisi, analisis kebutuhan, perancangan website, implementasi, simulasi dan evaluasi serta operasinya. Next. Nah, pertama definisi nih. Apa sih sebenarnya WBS ini? WBS merupakan singkatan dari Work Breakdown Structure. Di dalam PMBOK edisi 6, WBS merupakan hierarki dari lingkup proyek yang harus diperhatikan oleh anggota tim proyek. Untuk mencapai tujuan proyek dan mencapai persyaratan hasil akhir. Level terkecil dari sebuah WBS disebut dengan paket pekerjaan. Sebuah paket pekerjaan dapat digunakan pada sebuah kelompok kegiatan di mana pekerjaan dijadwalkan, diestimasi, dimonitoring, dan dikontrol, serta dievaluasi. Next. Nah, ini adalah WBS, Work Breakdown Structure, yang telah kami buat, yaitu tentang proyek website rental mobil. Tugas pertama yang kami rencanakan adalah analisis kebutuhan dengan subproyeknya, subtugasnya yaitu menentukan kebutuhan, menentukan dan mendefinisikan tugas stakeholder, menentukan proses bisnis dan operasionalnya. Kemudian yang terakhir adalah mendefinisikan informasi pendukung lainnya. Tugas selanjutnya yaitu perancangan website. Perancangan website yaitu untuk subtugasnya yaitu menentukan struktur database, membuat codingan, dan prototyping. Tugas selanjutnya adalah implementasi, dibagi menjadi dua subtugas yaitu implementasi database dan implementasi fungsi website. Tugas selanjutnya adalah simulasi dan evaluasi, yaitu melakukan pengujian sistem lewat prototipe, melakukan pengujian di setiap bagian, evaluasi dan perbaikan, yang terakhir adalah final uji coba. Kemudian tugas terakhir adalah operasi, yang pertama adalah launching, tugas selanjutnya yaitu menjalankan bisnis yang telah kita rancang, kemudian menerbitkan buku panduan supaya jelas untuk customer maupun untuk kita sendiri, dan yang terakhir adalah promosi. Kemudian yang kedua yaitu ada analisis kebutuhan. Next. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu menentukan kebutuhan yang perlu disediakan pada fitur website. Di antaranya yaitu fitur online booking, fitur checkout yang mudah, fitur search yang bekerja optimal, fitur pembatalan pesanan, halaman syarat, dan ketentuan. Kemudian subtugas yang kedua yaitu menentukan dan mendefinisikan tugas stakeholder itu sendiri. Nah, dalam tahap ini itu mengumpulkan data dengan cara penelitian, wawancara, dan studi lapang. Nah, terkait penyimpanan data yaitu ada pemesanan kendaraan, penulisan dan penyimpanan data penyewaan. Nah, sehingga untuk subtugas yang kedua ini stakeholder akan tercipta sebuah sistem yang akan melakukan tugas-tugas yang diinginkan. Next. Kemudian untuk subtugas yang ketiga menentukan proses bisnis dan operasional. Nah, yang pertama yaitu ada tetapan dan
penetapan prospek dan target pasar yang dimana mengenali prospek dan targetnya itu sendiri, yaitu kita harus mengetahui prospek usaha rental mobil di lokasi kita. Nah, apakah orang-orang di sana memang akan sangat membutuhkan mobil atau tidak? Kemudian yang kedua itu pilih lokasi yang baik atau strategis. Yang ketiga, bangun relasi dan jaringan. Yang keempat, antisipasi tindak kriminal penipuan pencurian mobil. Nah, yang kelima, menentukan harga sesuai pesanan atau berikan tawaran menarik. Dan yang terakhir, atau scale up, yaitu dengan membuat sistem manajemen pelanggan. Next. Kemudian subtugas yang terakhir yaitu mendefinisikan informasi pendukung lainnya, seperti keamanan website, struktur website, kebutuhan customer, dan sistem informasi yang tertera. Lalu selanjutnya ada perancangan website. Dalam perancangan website ini terdapat 3 subtugas. Yang pertama itu menentukan struktur database. Di struktur database ini terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan. Yang pertama itu membuka Microsoft Access lalu tekan create untuk memulai. Yang kedua, membuat tabel, diantaranya tabel mobil yang menyimpan data mobil, tabel pelanggan yang menyimpan data pelanggan, serta tabel sewa yang menyimpan data sewa. Yang ketiga, membuat relasi atau query dengan mengambil data tabel sewa. Yang keempat, membuat form mobil dan sewa. Yang kelima, membuat report. Dan yang keenam, membuat switchboard. Selanjutnya, untuk tugas yang kedua itu membuat coding atau kode program. Nah, kode program ini itu tentang menerjemahkan logika ke dalam bahasa pemrograman komputer. Tahapan inilah yang merupakan tahapan dalam membangun sebuah sistem atau website. Lalu, subtugas yang ketiga itu ada prototype. Yang berikut adalah prototype tentang proyek kelompok kami. Lalu, tugas selanjutnya itu ada implementasi. Dalam tugas implementasi itu terdapat 2 subtugas. Yang pertama adalah implementasi database. Pada tahap ini dilakukan setelah terbentuknya database pada website. Implementasi database adalah tahap untuk uji coba database seperti pemodelan logikal dan fisikal. Bahasa perintah yang digunakan baik untuk divisi data atau penyimpanan. Lalu yang kedua ada implementasi fungsi website. Pada tahap ini merupakan penerapan fungsi sistem pada aplikasi yang berjalan di balik layar. Pada tahap ini, mengecek apakah website yang dibuat sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan apakah ada beberapa program yang error saat website dijalankan. Yang kelima yaitu simulasi dan evaluasi. Next. Di sini ada 4 subtugas. Yang pertama melakukan pengujian sistem lewat prototype, yaitu pada tahap ini melakukan pengujian sistem dan dalam prototype apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan seperti menu-menu yang ada di prototype. Yang kedua melakukan pengujian di setiap bagian. Pada tahap ini mengecek apakah di setiap bagian website yang dibuat ada beberapa program yang error saat dijalankan. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan. Pada tahap ini, segala kesalahan website maupun fungsi diperbaiki. Apabila tidak diperbaiki, masalah akan semakin kompleks ketika sistem yang diciptakan terlalu banyak. Apabila ada kesalahan pada program yang menangani langsung adalah yang membuat program tersebut. Dikarenakan dia yang lebih mengerti tentang seluk-beluk program tersebut. Yang keempat, final uji coba. Pada tahap ini diharapkan website yang dibuat tidak ditemukan masalah. Apabila website tidak ditemukan kesalahan berarti website siap di launching. Next. Yang keenam, operasi. Next. Pada tahap ini terdapat 4 subtugas. Yang pertama, launching. Pada tahap ini perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain atau sponsor dalam memeriahkan acara launching tersebut. Yang kedua, menjalankan bisnis. Pada tahap ini, bisnis sudah dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menerbitkan buku panduan. Pada tahap ini, tim membuat buku panduan untuk memudahkan customer dalam menggunakan website atau dapat menggunakan selembaran brosur yang dapat dibagikan dalam acara launching. Yang keempat, promosi. Pada tahap ini, tim mempromosikan website tersebut sehingga dapat diakses oleh semua orang
yang ingin menyewa mobil daerah Purwokerto. Baik, itu adalah WBS yang telah kami buat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah perbuatan yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.